Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap hari Selasa malam Rabu, yaitu kajian bahasa Arab Qurani dengan metode manhaji. Semoga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai umatnya, sampai akhir zaman. Dan semoga kita kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Ada Bu Aida, ada Pak Agus, ada Bu Heni, ada Pak Saifuddin, ada Bu Yuniarti. Semoga teman-teman kita yang lain yang biasa hadir pada malam hari ini, yang belum hadir, semoga dimudahkan untuk bisa hadir. Dan yang sudah hadir, semoga dimudahkan untuk mengikuti kajian pada malam hari ini dan diberikan pemahaman atas ilmu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Adapun tema pada malam hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari bab 6 dari metode manhaji jilid 1, yaitu contoh fi'il, di mana ayat yang menjadi contoh fi'il yang akan kita bahas yaitu penggalan ayat 25 daripada surat Al-Baqarah. Penggalan ayat 25 daripada surat Al-Baqarah ini di pekan lalu kita sudah membahas beberapa kosakata, ya, yaitu analisa kata dari segi bahasa Arabnya. Dan pada malam ini kita akan melanjutkan beberapa kata yang belum kita bahas pada ayat 25 daripada surat Al-Baqarah, yaitu kata as-solihat dan kata jannat. Nah, dua kata ini akan kita bahas lebih detail, cara menganalisa dari segi makna dan juga dari segi tasrif sorobnya.
Adapun kalimat lainnya di sini ada kata anna, kemudian lahum. Nah, tiga kata ini adalah termasuk kategori jenis kata yang tidak kita bahas secara detail. Kenapa? Karena yang pertama anna ini termasuk huruf, jenis kalimat huruf dalam bahasa Arab. La juga termasuk jenis kalimat huruf. Dan hum ini walaupun jenis kalimat isim, tetapi bentuknya Suaranya kecil sekali, Ustaz. termasuk isim domir. Halo, suara saya jelas? Kecil. Saya jelas, Ustaz. Waduh, bagus. Telinganya sudah ini. Sudah tua, berapa persen tinggal? Oke, mungkin volumenya perlu diperbesar di HP atau laptop Bapak Ibu sekalian ya. Saya sudah berusaha kencang suaranya ini. Baik ya, semoga bisa didengarkan ya. Insyaallah, Ustaz. Baik ya. Jadi kembali saya ulangi, untuk tiga kata anna, la, sama hum ini merupakan dua kata pertama ini huruf. Kalau huruf ini kita tidak bahas secara detail karena tidak ada di sorob dan juga secara pembahasan kamus itu kita fokusnya kepada kata kerja atau isim yang memang dibentuk dari kata kerja. Kemudian hum, domir ini juga langsung saja bisa dipahami ya, domir itu yang huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu adalah domir-domir yang memang harus langsung dihafal berikut fungsinya. Ya. Kalau tidak salah sudah kita bahas dulu domir ya di bab ma'rifah ya. Isim yang ma'rifah. Apa di bab 2 apa di bab 3 ya sudah kita bahas. Nah, adapun kalimat yang bisa kita bahas secara detail, ya insya Allah ini ada dua kata, yaitu yang pertama kata as-solihat, kemudian yang kedua kata jannat. Adapun kata sebelumnya amilu, amanu, kemudian aladina dan basyiri ini sudah kita bahas di pertemuan pekan sebelumnya. Apabila ada yang kelewat, mungkin bisa kembali membuka rekamannya di YouTube ya. Baik, kita akan lanjut membahas dua kata yang tadi kita sudah akan kita bahas, tetapi sebelumnya kita akan bacakan ayat ini dulu ya sama-sama supaya menambah keberkahan kajian kita. Saya akan bacakan dulu, nanti mohon diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات.
Baik, terima kasih. Itu adalah bacaan ayatnya. Selanjutnya kita akan bahas kata yang pertama adalah kata as-salihat. Bagi yang belum dapat materinya ya, silakan lihat di layar. Kalau yang sudah dapat materinya yang pernah saya share ya PowerPoint-nya bisa dilihat ya. Silakan lihat di layar. Pertama kata as-salihat. Kalau kita perhatikan kata as-salihat, jumlah huruf hijaiyahnya, kalau kita hitung ya, yang pertama ada alif, yang kedua ada huruf lam, yang ketiga ada huruf shad, yang keempat ada alif lagi, yang kelima ada lam, yang keenam ada ha, yang ketujuh ada alif lagi, dan kedelapan ada huruf ta. Jadi kata as-salihat itu jumlah huruf hijaiyahnya ada 8. Jumlah huruf hijaiyahnya ada 8. Kemudian kalau kita ingin menganalisa dari segi struktur bahasa Arabnya, ya, pertama jenis kalimatnya kita sudah bahas di pekan-pekan sebelumnya, tetapi saya ulang kembali. Kata as-salihat ini adalah jenis isim. Jenis kalimat isim. Jenis kata isim. Perlu diketahui dan sebagai pengulangan, di dalam bahasa Arab, jenis kata atau kalimat itu hanya ada 3. Yang pertama huruf, yang kedua isim, yang ketiga fi'il. Seluruh kalimat bahasa Arab, baik dalam Al-Quran, baik dalam hadis, baik dalam kitab apapun bahasa Arab, ya kitab apapun yang bernarasi bahasa Arab, itu jenis kalimat atau jenis kata hanya ada 3. Yang pertama huruf, yang kedua isim, yang ketiga fi'il. Kalau huruf itu adalah huruf yang bermakna. Ya. Jadi bentuknya seperti huruf hijaiyah, ada yang 1 huruf, tapi juga ada yang 2 huruf, dan juga ada yang 3 huruf, huruf hijaiyahnya, tetapi memiliki makna, ya seperti min, ya huruf jer, ya huruf hijaiyahnya huruf mim sama huruf nun, itu huruf jer. Kemudian dan jenis huruf lainnya ya, karena huruf bermakna itu ada sekitar 30-an lebih ya, 35 atau 38 jenis ya. Nanti kita bahas di babnya. Kemudian jenis kalimat yang kedua isim. Isim itu kalau sederhananya bahasa kitanya kata benda. Ya. Kata yang bernama, ya, kata yang mengandung suatu nama, itu adalah isim. Tandanya ada 6 ya, sudah kita bahas di bab awal ya, ada alif lam, ada tanwin, biasanya alif lam di awal. Nah, seperti kata as-salihat diawali dengan alif lam, maka ini adalah kalimat isim. Yang kedua diakhiri tanwin. Kalimat apapun apabila diakhiri tanwin itu pasti isim. Dan biasanya kalau ada tanwin di akhir, tidak ada alif lam di awal.
Begitu juga kalau ada alif lam di awal, tidak ada tanwin di akhir. Karena tanwin dengan alif lam itu bertolak belakang. Seperti air dan minyak. Tidak bisa menyatu. Kemudian tanda isim yang ketiga diawali huruf jer. Kalau ada huruf jer ya yang sering saya singkat dengan lagu ya bika lirubba ila ala min fi an wa tahatta itu huruf jer. Kalau ada huruf jer maka setelahnya pasti isim. Kemudian selanjutnya diawali huruf nida. Huruf nida itu huruf panggil seperti ya ayyuha, ya ayyatuha. Maka itu pasti setelahnya isim. Ya ayyuhalladina, alladina pasti isim. Ya ayyatuhan nafsu, ya ayyatuha setelahnya an-nafsu, an-nafsu pasti isim. Kemudian selanjutnya idhofah. Tanda isim selanjutnya idhofah. Idhofah itu kalimat yang disandarkan ke kalimat lainnya. Contohnya Abdullah. Kata abdun disandarkan kepada lafaz Allah. Jadinya Abdullah itu idhofah. Dan yang terakhir musnad. Musnad itu bisa fa'il atau mubtada khobar. Ya. Nah, itu nanti agak susah kita bahas di babnya tersendiri. Selanjutnya kata as-solihat karena diawali dengan alif lam maka kata as-solihat ini adalah jenis kalimat isim dalam bahasa Arab. Kemudian bagaimana kalau kita ingin mencari makna di kamus? Ya. Kalau kita ingin mencari makna di kamus untuk kata as-salihat, maka kita ambil 3 huruf inti untuk kita cari di kamus. Untuk kita mengetahui huruf inti, maka kita harus tahu huruf ziyadah atau huruf tambahannya. Huruf tambahan dalam bahasa Arab itu ada 10 yang sering saya singkat dengan kalimat sa'altumuniha. Sa'altumuniha. Yang pertama huruf sin, yang kedua huruf hamzah, yang ketiga huruf lam, yang keempat huruf ta, yang kelima huruf mim, yang keenam huruf wawu, yang ketujuh huruf nun, yang kedelapan huruf ha, yang delapan huruf ya, maaf kelewat. Yang ke-9 huruf H besar, dan yang ke-10 huruf alif. Itulah huruf ziyadah. Dalam kalimat bahasa Arab bisa dihapus dulu untuk mendapatkan 3 huruf inti. Ya, huruf ziyadah yang disingkat dengan sa'altumuniha. Nah, kalau kita praktekkan huruf ziyadah pada kata as-solihat, pertama ini ada alif lam. Nah, alif lam ini kita hapus dulu. Yang kedua ada alif ya setelah so. Nah, ini kita hapus dulu. Selanjutnya ada alif lagi setelah h. Dan yang terakhir huruf ta. Maka tinggallah 3 huruf hijaiyah, yaitu huruf sod, huruf lam, dan huruf ha. Tinggal huruf sod, huruf lam, huruf ha.
Kemudian bagaimana cara mengetahui harokatnya? Maka kita lihat di kamus. Silakan Bapak Ibu yang punya kamus Al-Munawwir. Ya, ini kamus wajib kita ya untuk pembahasan ini bahasa Arab kita biar mudah, biar kompak, biar sama. Jadi sediakan kamus Al-Munawwir. Yang tidak punya kamus fisiknya, kamus online-nya yang pernah saya share ya. Linknya itu ada di online ya, silakan juga buka di HP atau di laptop di halaman 788. Halaman 788 ya. Kamus Al-Munawwir halaman 788. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah ketemu halaman di Kamus Al-Munawwir? Belum Pak Ustaz, bentar. Silakan ya, 788. Baik di online atau di offline bukunya sama halamannya ya, 788. Kalau tidak punya dua-duanya, kamus offline dan online-nya, silahkan lihat di layar materi yang saya share di layar. Nah, ini gambarannya ya. Ini gambaran halaman di Kamus Al-Munawwir, yaitu halaman 788. Ada di kolom sebelah kiri ya. Jadi perlu diketahui setiap halaman Kamus Al-Munawwir itu ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Sudah ketemu halamannya? Ada yang kesulitan? Silakan. Bentar lagi. Dicari dulu sebentar. 788. Yang lain sudah ketemu? Ada yang kesulitan? Sudah Ustaz. Baik, ya. Kolom di sebelah kiri, cari bintangnya itu kalau nggak salah di tengah ya. Nah, silahkan kalau di layar ini bintangnya yang saya kasih kursor ini. Nah, ini adalah bintang untuk kata yang hurufnya huruf shad, huruf lam, kemudian huruf H ya. Ya Pak Ustaz, udah ketemu. Nah, huruf shad, huruf lam, huruf H. Kemudian Ya. perhatikan harokatnya. Ya, harokatnya itu huruf shadnya berharokat fathah. Kemudian huruf lamnya, nah perhatikan, ini lamnya ada 2 harokat. Ya, ada fathah, ada dhammah. Kemudian huruf H-nya fathah. Jadi bagaimana cara bacanya? Cara bacanya, karena huruf lamnya ada 2, maka ini berarti bacaan pertama itu solaha, dan bacaan yang kedua soluha. Ya, saya ulangi. Untuk huruf shad, lam, sama ha, cara bacanya itu solaha atau soluha. Nah, ini mohon diperhatikan karena nanti kita akan bahas di sorobnya. Ini penting ya. Jadi lamnya ada 2 harokat. Bisa fathah jadi la atau bisa domah jadi lu. Solaha atau soluha. Adapun huruf shad itu fathah. Kalau huruf H itu fathah. Sampai di sini bisa diikuti. Insyaallah. Ada yang Bisa, Pak Ustaz. kesulitan? Ada yang mau bertanya? Baik. Kemudian perhatikan setelah solaha atau soluha. Ini ada strip ya. Nah, perhatikan di stripnya nih. Ini penting juga nih.
Di strip ini ada harokat fathah. Ya, ini fathah. Nah, ini perhatikan. Nanti kita akan bahas di sorobnya nih. Jadi solaha atau soluha stripnya fathah. Bisa dipahami? Bisa Pak Ustadz. Oke, stripnya fathah. Apa yang dimaksud strip? Baik, kita akan lanjut pembahasannya. Saya kembalikan ke halaman sebelumnya. Jadi, kata as-solihat tadi di kamus dibacanya solaha atau soluha. Ada di kamus Al-Munawir halaman 788 dan makna dasarnya ya tadi kita lihat ini makna dasarnya baik atau bagus. Ini paling atas ya di kamus itu maknanya baik atau bagus. Ini makna dasar. Kemudian selanjutnya kita akan bahas di bab sorob. Ya, setelah kita mengetahui asal-usul kata as-solihat di kamus Al-Munawir, yaitu huruf sod, huruf lam, huruf ha, bacaannya solaha atau soluha, maka kita akan bahas secara sorob. Apa itu sorob? Sorob adalah buku atau kitab yang membahas tentang wazan atau timbangan dalam menimbang suatu kalimat bahasa Arab. Jadi setiap kalimat bahasa Arab itu bisa ditimbang dengan ilmu sorob. Untuk apa? Untuk mengetahui perubahan kalimat tersebut. Ya, perubahan dari apa? Dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, kemudian masdar, kemudian isim fa'il, kemudian isim maf'ul, kemudian fi'il amr, fi'il nahyi, dorob makan, dorob zaman. Nah, itu adalah sorob ya. Nanti kita selanjutnya mohon dipersiapkan buku sorobnya ya. Silahkan yang sudah punya buku sorobnya Al-Amsilatut Tasrifiyah, buku kitab kuning ya, buku kitab kuning. Buku kuning yang kecil, yang tipis ya, yang sudah punya. Di online juga ada ya. Jadi yang Bapak Ibu yang nggak punya itu ada di online juga. Bahkan ada terjemahnya di online. Nah, yang sudah punya buku Al-Amsilah Tasrifiyah atau buku sorob dipersiapkan. Nah, selanjutnya perhatikan di layar dulu. Tadi kata as-solihat kita dapati di kamus asal kata yaitu solaha atau soluha. Kemudian tadi stripnya fathah ya. Kita lihat lagi nih di kamus stripnya fathah ya. Maksudnya apa? Maksud daripada strip fathah ini adalah huruf tengahnya. Solaha huruf tengahnya lam. Nah, huruf lam ketika nanti di fi'il mudhari itu harus fathah. Ya. Kalau stripnya fathah, maka huruf tengahnya yaitu huruf lam di kata solaha. Nanti di fi'il mudhari, huruf lamnya itu harus fathah. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu ya. Lamnya fathah. Solaha. Nah, jadi kalau fathah berarti solaha. Kemudian kalau disorob, ditimbang dengan wazan, solaha itu wazannya fa'ala. Jadi huruf pertama itu digambarkan dengan huruf fa. Jadi huruf so digambarkan dengan huruf fa.
huruf lam, huruf kedua, digambarkan dengan huruf ain, dan huruf H yang ketiga digambarkan dengan huruf lam. Jadi solaha itu wazannya kalau disorof fa'ala. Kemudian stripnya fathah. Nah, kalau stripnya fathah, Bapak Ibu sekalian, buka sorof yang stripnya fathah, stripnya fathah itu ada di bab berapa? Bab 3. Fa'ala. Oke, bab 3 ya. Hmm. Selain bab 3 yang stripnya fathah, bab berapa lagi? Bab 4. Bab 4. 4. Ya, Al-Ghurabi. betul ya. Jadi yang stripnya fathah itu ada di bab 3 dan bab 4. 4. Silakan Bapak Ibu yang punya buku sorof dibuka di halaman 4 bagian atas atau halaman 6 bagian bawah. Ya, buka di halaman 4 bagian atas atau halaman 6 bagian bawah. Nah, itu di setelah 3 baris pertama itu di tengahnya ada al-babus salisu. Ketemu? Ketemu, udah. Nah, itu adalah al-babus salisu artinya bab ketiga. Ya. Di bawahnya ke kanan itu fa'ala yaf'alu. Ya. Stripnya fathah. Berarti ini cocok dengan solaha ya. Solaha yaslahu. Stripnya fathah. Fa'ala yaf'alu. Berarti kata as-solihat yang kata dasarnya solaha, lamnya fathah, dengan strip fathah itu sesuai dengan wazan sorof di bab 3. Fa'ala yaf'alu. Selanjutnya kita perhatikan huruf-hurufnya, huruf hijaiyahnya ya. Solaha. Di sini ya tidak ada huruf alif, betul? Tuh. Tidak ada huruf iya, betul? Tuh. Dan tidak ada huruf wawu. Iya, tuh. Alif wawu iya atau alif iya wawu itu adalah huruf illah dalam bahasa Arab. Ya. Ilat. Suatu fiil ya, kalau tidak ada huruf ilah yaitu huruf alif, wawu dan iya, maka disebutnya fiil sahih. Perhatikan di bawah ya. Fiil sahih ini di bawahnya. Fi'lun sahihun. Kalau tidak ada huruf ilah yaitu huruf alif, huruf wawu dan huruf iya. Ya. Kemudian perhatikan lagi di solaha. Lihat di kursor yang saya tunjuk. Ada tasdid enggak? Nggak ada. Enggak ada. Ada hamzah enggak? Nggak ada. Nah, kalau tidak ada hamzah dan tasdid, maka disebutnya salim. Sahih salim. Maka kita gabungkan namanya, istilahnya untuk fi'il solaha, fi'lun sahihun salimun. Ya, jenis fi'il atau kata kerja yang tidak ada huruf illah, yaitu huruf alif, waw, dan iya, dan juga tidak ada huruf hamzah dan tasydid, maka disebutnya fi'lun sahihun salimun. Bisa dipahami? Bisa. Yang lain? Ada pertanyaan? Baik, ya. Jadi ini perhatikan fa'ala yaf'alu itu bab 3 halaman 4 atas, 4 ain 4 atas atau halaman 6b 6 bawah. Selanjutnya setelah kita tahu
fi'il solaha wazannya fa'ala yaf'alu, maka bagaimana cara kita mentasrif? Ya, mentasrif itu mengetahui cara merubah kata solaha kepada bentuk kalimat lainnya. Maka kita lihat namanya kan fi'il sahih, ya. Di bab 3 perhatikan fi'il sahihnya yang mana? Nah, itu di bab 3 di sampingnya fa'ala garis ya ada kata sahih. Ketemu? Nah, itu di kata sahih di samping sahih itu ada fi'il fataha. Ketemu? Fataha, ya. Nah, Fataha yaftahu. nah maka Fathun. ya untuk mentasrif fi'il solaha yaslahu itu disamakan dengan fi'il fataha yaftahu. Tahu. Saya ulangi. Untuk mentasrif fi'il solaha yaslahu itu disamakan dengan tasrifnya, rumus tasrifnya itu fi'il fataha yaftahu. Tahu. Karena dua-duanya ini sama-sama fi'il sahih salim. Tidak ada huruf illah yaitu alif waw iya dan tidak ada tasdid dan juga tidak ada huruf hamzah. Sampai di sini bisa diikuti? Ya, bisa. Yang lain ada pertanyaan? Enggak, Ustaz. Oke. Kenapa diambil fathah menjadi itu Ustaz? Kan Baik. tidak ada di itu. Kenapa yang diambil fathah? Karena fathah ini mirip 100% dengan jenis fi'il solaha yaitu fi'il sahih salim. Ya. Ya, Jadi fi'il sahih salim tidak ada huruf illah, tidak ada huruf hamzah dan tidak ada tasdid. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan, tidak apa-apa, santai aja. Baik, bila tidak ada, maka kita lihat cara mentasrifnya. Ya, lihat di layar cara mentasrifnya. Saya akan bacakan, mohon diikuti. Fataha yaftahu fathan. Silakan. Fataha yaftahu fathan. Maftahan fatihun. Maftahan fatihun. Nah, ke bawah ya. Maftuhun iftah la taftah. Maftuhun iftah la taftah. Maftahun miftahun. Maftahun miftahun. Bisa juga disamakan dengan di buku sorob. Ya, ini cuman saya pindahkan aja ke sini. Kemudian untuk kata solaha. Solaha yaslahu solhan. Solaha yaslahu solhan. Maslahan solihun. Maslahan solihun. Bawah. Masluhun islah la taslah. Masluhun islah la taslah. Maslahun mislahun. Maslahun mislahun. Itulah cara mentasrif. Cara mengetahui perubahan kata solaha menjadi yaslahu, ini fi'il mudhari'nya karena diawali huruf ya. Jadi huruf fi'il mudhari' itu di tandanya ada 4 ya. Anita ya diawali dengan huruf hamzah, nun, iya sama ta. Tapi kalau disorot menggunakan huruf ya. Kemudian yang ketiga ini masdar. Masdar ini kata benda. Yang keempat ini masdar mimi, ini masih kata benda tapi yang diawali huruf mim, makanya disebutnya masdar mimi.
Yang kelima ini isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Ini pelakunya, ya, pelakunya. Jadi kalau fataha itu telah membuka, kalau fatihun yang membuka atau orangnya yang membuka. Sholaha itu telah baik, kalau solihun orang yang baik. Dan selanjutnya ya sampai isim maf'ul. Ini kalau isim maf'ul itu objek. Fi'il amr ini perintah, kata kerja perintah. Fi'il nahyi kata kerja larangan. Isim zaman dan makam ini dorob ya. Dorob itu isim yang bermakna waktu dan tempat. Isim alat ini kata benda yang bermakna alat. Misalkan miftah. Fataha ini kan telah membuka. Yaftahu sedang membuka. Fatihun orang yang membuka. Alat untuk membuka disebutnya miftahun. Ini kunci. Ya. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Yang lain? Insyaallah Ustaz. Wah. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan. Selanjutnya masih di kata solaha, tetapi untuk lam yang berharokat dhammah. Nah, tadi kan kita di awal, kata solaha itu lamnya bisa fathah dan bisa dhammah. Bisa solaha dan bisa soluha. Nah, untuk solaha, barusan kita selesai membahasnya. Sekarang kita akan masuk kepada soluha, lamnya dhammah. Untuk soluha, karena tadi di kamus stripnya hanya fathah, betul ya? Maka kita kesampingkan dulu stripnya. Nah, kita lihat dulu di sorob ya. Yang stripnya doma itu ada di bab berapa? Hah? Halaman 6. Enggak, iya betul. Kalau di sorob, yang stripnya domah bab berapa saja? Bab 5. Bab 1, bab 5, ada lagi? Cuma 2 ya. Bab 1 sama bab 5. Cuman kalau bab 1, fi'il dasarnya atau fi'il madinya fathah ya. Fa'ala. Nah, karena ini soluha berarti cocoknya dengan bab 6. 5. 5 kan 6 Ustaz? Bab 5, Bu. Halamannya halaman 6. Ya halaman 6. Ya. Babnya bab 5, tapi halamannya halaman 6. Jadi Hasunah. kata soluha itu cocoknya dengan bab 5 fa'ula. Kemudian fi'il mudhari'nya yaf'ulu, berarti stripnya dhammah ya. Ya Ustaz. Jadi kalau kita perhatikan, kalau tadi solaha stripnya fathah, tapi kalau soluha berubah stripnya jadi harokat dhammah. Maka perubahan harokat pada fiil dasarnya, fiil madinya soluha, kemudian fiil mudhari'nya jadi yasluhu. Wazan atau rumus dasar di buku sorobnya, soluha jadi fa'ula, ya jadi huruf sod digambarkan huruf fa, huruf lam digambarkan huruf ain, huruf ha digambarkan huruf lam. Harokatnya tinggal samakan. Soluha fa'ula. Yasluhu yaf'ulu. Nah, fa'ula yaf'ulu adanya di bab 5 di buku sorob. Al-babu homis. Ya, ada di halaman 6 atas atau halaman 8 bawah. bawah. Ya, di tengah-tengahnya itu ada al-babul khomisu. Jenis fiilnya sama, yaitu fiil sahih salim. Tidak ada huruf illah, tidak ada huruf hamzah, dan tidak ada tasydid.
Maksudnya apa? Jadi kata solaha, kalau solaha yaslahu, maka tasrifnya yang tadi sebelumnya, ya, fataha yaftahu. Nah, kalau soluha, kita perhatikan, soluha fi'il sohihnya di bawahnya fa'ula itu hasuna. Ketemu di buku sorof? Ya. Ya. Di buku sorof, al-babul khomis, fa'ula yaf'ulu itu bawahnya hasuna, ya. Ya. Hasuna ya suno. Maka untuk mentasrif fi'il soluha disamakan dengan fi'il hasuna. Soluha yasluhu, hasuna yasuhu. Suno. Itu. Terus apa kok jadi berubah jadi as-solihat? Adapun kata as-solihat ini adalah isim jama muannas salim. Ya. Isim jama sudah kita pelajari belum? Belum. Belum ya. Oke, nanti kita bahas di babnya ya. Artinya kalau as-solih itu adalah amal-amal soleh. Nah, selanjutnya kita akan mentasrif ya. Kata soluha dengan hasuna. Oke. Saya bacakan, mohon diikuti. Hasuna yahsunu. Silakan. Hasuna ya suno. Husnan mahsanan. Hasanan. Ke bawah. Hasanun uhsun. Hasanun husnun. La tahsun mahsanun. La tahsun sanun. Oke, kita soluha. Soluha yasluhu solahan. Soluha yasuhu solahan. Maslahan. Maslahan. Solihun. Solihun. Usluh. Usluh. La tasluh. La tasluh. Maslahun. Maslahun. Baik. Di sini ada dua yang beda ya, yaitu di masdar wazannya hasuna husnan, tapi kalau soluha solahan. Nah, ini yang pernah kita bahas. Masdar itu dia punya wazan tersendiri ya. Ya. Jadi masdar itu punya wazan tersendiri, maksudnya itu banyak wazannya ya. Jadi dia bentuknya simai bukan kiasi, jadi tidak sama. Yang kedua di simpail. Simpail juga sama ya. Untuk bab 5 ini memang tidak kiasi ya. Jadi ada yang bentuknya simai seperti hasanun, kalau sholahas solihun. Gitu ya. Walaupun juga bisa solihun. Jadi ada dua ya. Solihun atau solihun. Gitu. Atau juga bisa kita lihat kembali di kamus ya. Ya, di kamus kita perhatikan lagi ya, soluha. Nah, gitu kita lihat dan nanti bisa ketemu nanti ya, seperti itu. Baik, itulah mungkin pembahasan kita pada malam hari ini ya, karena waktunya juga sudah pas ya. Jadi selanjutnya kalau kita sambung nanti waktunya nggak cukup ya. Jadi insya Allah kita sambung untuk kalimat setelahnya, itu kata jannat, itu di pekan depan, sekaligus nanti kita mengi'rab ya. Mengi'rab kalau masih ada waktu ya, yaitu cara membaca
kitab gundulnya ya. Insya Allah pekan depan. Baik, sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan, disampaikan, silahkan. Enggak, Pak Ustadz, cukup. Boleh nanya Ustadz? Boleh, silakan. Untuk menghilangkan huruf dari huruf dasar itu wajib dengan sa'altu muniha atau enggak Ustadz? Iya, itu wajib ya Ustadz? dasarnya seperti itu. Kalau memang atau gini, mungkin caranya begini. Jadi kalimat tersebut landasan huruf ziyadahnya adalah yang sa'altu muniha, gitu kan? Itu kalau kalimat tersebut lebih daripada 3 huruf, gitu. Nah, kalau cuma 3 huruf maka jangan diambil ya, jangan dihilangkan, gitu. Karena memang 10 huruf itu adalah dia huruf yang memang yang harus dihilangkan dari suatu kalimat yang memang hurufnya lebih dari 3. Jadi wajib dari 10 itu. Sa'altumuniha. Ya. Selain itu misalkan huruf sod, huruf dot, ya, huruf kaf, itu enggak masuk. Huruf apa lagi? Huruf ro, ya, huruf zai itu enggak masuk. Maka jadi kalau ada huruf-huruf selain yang 10 jangan dihapus. Huruf ba, ya, huruf sa, gitu. Apalagi huruf dal, huruf za, ya. Nah, itu huruf-huruf ya selain yang 10 jangan dihapus. Kira-kira seperti itu Pak Agus. Bisa dipahami? Iya, makasih Ustadz. Ya. Ada lagi? Ibu Aminah belum muncul nih. Ada yang mau gantikan pantun? Ya, ada Pak Ustadz. Saya gantikan pantunnya Pak Ustadz. Boleh, silakan. Pantun atau kalimat apa yang baik, silakan. Kalimat bijak, kalimat boleh, silakan. Jalan-jalan ke kota Surabaya. Jangan lupa di sana ada makanan yang paling enak. Setiap Apa hari tuh? kita jangan lupa membaca Al-Quran bersama artinya agar hati kita tenang dan mendapat syafaat di akhirat nanti. Itu Ustaz. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menyumbangkan pantun atau sejenisnya penutup kajian kita? Baik, bila tidak ada, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada yang belum paham, nanti bisa diulangi lagi rekamannya ya. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.